warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatil linnas wa anzala ma'ahul Qur'an liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun nas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rasulul azimu fi khuluqihi li uswatin hasanah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kajian-kajian yang biasanya muwajjahah bil wujuh, saling bertatap muka, saling berhadapan langsung antara penyampai materi dengan jamaah, baik melalui kuliah tarawih, kuliah subuh, kuliah menjelang buka puasa, dan kuliah pengajian yang lain. Dalam suasana bersama-sama kita memprihatini wabah musibah COVID-19 Corona yang menimpa tidak hanya Indonesia, hampir seluruh dunia. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa rujuk kepada Al-Quranul Karim. Menurut surat Al-Baqarah 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mukmin apabila menerima musibah tidak suudzon kepada Allah, tidak menyalah-nyalahkan zaman, tetapi menggiring untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, betapapun musibah yang datang silih berganti menimpa kepada dunia, khususnya Indonesia, ya tentu kita hadapi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang cukup kita harus prihatin dan wajar seharusnya kita prihatin. Itu ke unmute itu Pak Ifni. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa musibah yang datang silih berganti dan yang terakhir sekarang sedang kita alami dan kita hadapi bersama yaitu COVID-19 Corona, dan konon kita juga harus bersiap-siap bahwa kemungkinan akan terjadi gempa bumi yang cukup besar yang dapat mengakibatkan tsunami. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang harus kita hadapi dan kita petik dari berbagai macam bentuk musibah yang berturut-turut? Yang pertama, menyadarkan kita untuk meningkatkan Itu ke unmute lagi itu audionya. Udah.
Ya, monggo Sudah bisa Ustaz. masuk? Ya. Surat An-Nisa 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surat An-Nisa 147. Mengapa Allah akan menyiksamu, akan menimpakan azab kepadamu jika kamu bersyukur dan beriman. Oleh karena itu, hikmah yang kita ambil dari musibah itu tidak sekedar intelektual, tetapi juga spiritual. Tidak hanya menekankan bagaimana tubuh agar imun, tetapi juga bagaimana agar hidup dengan iman. Kekebalan tubuh dengan iman, ketebalan iman. Jadi kebal tubuh dan tebal iman. Surat An-Nisa 147. Ternyata kita harus pandai mengambil hikmah, musibah itu jatuh kepada kita, mungkin syukur kita kepada Allah tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Warga negara Indonesia wajib bersyukur kepada Allah. Diberi tanah yang gemah ripah loh jinawi, ijo royo-royo. Seharusnya tidak boleh sampai ada itik mati di atas kandang padi. Mungkin karena syukurnya yang kurang kepada Allah. Seolah-olah dunia ini akan dikelola dengan intelektual saja. Seolah-olah Allah tidak andil untuk memakmurkan bumi, memakmurkan dunia. Oleh karena itu, hikmah yang kita petik dari musibah adalah tingkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan syukur nikmat. Surat Ibrahim ayat 7 sudah sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita petik hikmah dari musibah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan beriman yang sebenar-benarnya. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Bukan iman pencitraan, tapi iman yang sebenar-benarnya kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan syukur kita kepada Allah, yakni memanfaatkan anugerah Allah itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ambil hikmah dari musibah, yakni jangan berbangga-bangga dengan maksiat, malah sebaliknya perbanyak amal soleh. Surat Hud 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ambil hikmah bahwa segala macam bentuk musibah termasuk corona, COVID-19 ini, karena banyak orang-orang sudah tidak lagi beramal soleh. Berbangga-bangga dengan kemaksiatan. Berbangga-bangga dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Insya Allah, kalau penduduk negeri sama berbuat baik, Allah tidak akan menjatuhkan musibah, karena Allah sudah berjanji, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ustadz, insya Allah kami sudah berbuat amal soleh. Cobalah tengok di belakangnya, di depannya, di kanan kirinya. Mengapa orang yang soleh-soleh membiarkan sekitarnya tidak beramal soleh? Itu lalu kena musibah.
Itulah surat Hud 117. Yang ketiga, surat Al-Qasas 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami Allah akan memberikan musibah, menghancurkan suatu negeri wilayah kecuali wa ahluha zalimun. Penduduknya banyak yang berbuat zalim. Zalim itu singkatnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bila yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang jujur malah hancur, yang curang malah girang, itu namanya zalim. Orang yang alim, yang soleh malah dicela, yang ahli maksiat, ahli menipu malah dipuja-puja, itu zalim. Itu yang mendatangkan musibah. Ambil hikmah itu. Oleh karena itu, perbuatan zalim yang dikerjakan ternyata mengundang musibah, maka kalau kita ingin terhindar dari musibah, hendaklah menegakkan keadilan. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah, salah. Yang benar, benar. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itu namanya zalim, dan itu mengundang musibah. Oleh karena itu, perhatikan firman Allah surat Al-Qasas 59, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Jadi kalau ada orang menyampaikan tausiah, nasihat agar yang lurus-lurus, yang bengkok-bengkok jangan dibalik-balik, yang salah-salah, yang benar-benar, menjadi tuntunan kita kalau akan membuka pengajian, menuntut ilmu, meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar tetap benar, kami mampu mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, kami mampu menghindarinya. Orang yang membenarkan yang salah, itu jelas salahnya sudah dua. Satu, benar kok disalahkan, kemudian dia salah lagi, yang salah dibenarkan. Oleh karena itu, perbuatan zalim dalam bentuk apapun ternyata mengundang musibah, maka kalau kita sedang menghadapi musibah, petiklah hikmahnya agar kita jangan berbuat zalim. Yang keempat, surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menjatuhkan azab, musibah kepada mereka sedang mereka itu sedang meminta ampun kepada Allah. Wa hum yastaghfirun. Oleh karena itu, sangatlah baik sekali di bulan suci Ramadan, jamaah tarawih di rumah dengan keluarga, sepotong doa memohon kepada Allah setelah istighfar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah Tuhan, ikhtiar intelektual sudah dilakukan demikian gencarnya. Sekarang ikhtiar spiritual memohon kepada Allah. Bukankah di bulan Ramadan doa-doa diijabah oleh Allah? Gunakan kesempatan ini. Adapun pelaksanaannya karena itu prosedur, maka tarawih di rumah.
juga taraweh. Taraweh sendirian juga taraweh. Bersama keluarga juga taraweh. Insya Allah di antara sekian yang melaksanakan taraweh, berdoa kepada Allah. Istighfar, merasa banyak salahnya, dari mulai pimpinan tingkat puncak sampai yang paling kecil ketua RT, barangkali banyak salahnya, istighfar kepada Allah. Insya Allah dan mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari musibah, tidak berlalu begitu saja, tetapi menyadari banyak salahnya kepada Allah. Insya Allah, mana janji Allah yang keliru? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Musibah ini ada di atas kepala kita. Tatkala banyak orang yang beristighfar, terangkat lagi naik ke atas. Oleh karena itu, jangan menyepelekan istighfarnya orang-orang kecil di sudut-sudut rumah, di sudut-sudut desa. Dia tidak populer, tapi istighfarnya terus meminta ampun kepada Allah. Yang begitu itu yang merenggangkan musibah dari kehidupannya. Yang terakhir, surat Al-Isra ayat 16. Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri itu untuk mentaati kepada Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakan dalam negeri itu. Maka sudah pantaslah Allah menjatuhkan ketentuannya kepada mereka, menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min dzalik. Al-Isra 16. Ambil hikmah. Salah satu sebab musibah menimpa kepada kita orang-orang terpandang, para pemimpin, orang-orang kaya, para pengusaha, para pemegang saham, para pemimpin banyak berbuat fasik, jauh dari aturan Allah, bahkan membanggakan akal pikiran. Na'udzubillah min dzalik, sampai ada yang melontarkan pendidikan agama, kemungkinan kalau tidak hati-hati bisa dihilangkan dari kurikulum sekolah. Itu perbuatan fasik. Bahkan ada yang menyarankan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk tidak usah berpuasalah dulu kalau sedang banyak wabah corona. Itu perbuatan fasik. Yang begitu-begitu itu yang mengundang musibah sebenarnya. Oleh karena itulah, mari kita ambil hikmah. Mudah-mudahan COVID-19 segera sirna dan terangkat dari kehidupan kita melalui usaha intelektual. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, imun tubuh dijaga, konon agak siang berjemur, silahkan ikhtiar intelektual. Tapi jangan lupa ikhtiar spiritual. Peningkatan iman warga masyarakat, meningkatkan rasa syukurnya menggunakan alat pemberian Allah untuk ibadah, mengajak masyarakat untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, mengajak umat untuk banyak beristighfar kepada Allah, merasa salah dari perbuatan yang dilakukannya, kemudian jangan berbuat zalim, serta para pemimpin, orang-orang kaya, miliuner, pejabat, harus disadarkan untuk ingat kepada Allah. Jangan sombong takabur karena sedang memegang kekuasaan, jangan sombong takabur karena sudah banyak uang, jangan sombong takabur karena sedang punya jabatan. Ketahuilah, semuanya adalah titipan dari Allah. Jangan lupa kepada penitipnya. Oleh karena itu, jangan berbuat fasik.
insya Allah hikmah yang bisa kita ambil, lalu jadilah insya Allah mudah-mudahan segala macam bentuk musibah terangkat dari kehidupan kita dengan pendekatan spiritual, sekaligus juga pendekatan intelektual, insya Allah akan menjadikan makna yang dapat kita petik dari musibah itu, yang selanjutnya tentu tidak akan berhenti musibah datang kepada kita. Karena fitnah itu datang seperti gelombang di lautan. Satu gelombang habis, akan datang gelombang berikutnya. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Kemungkinan setelah COVID-19 selesai akan datang lagi virus bentuk lain. Akan datang lagi mungkin gempa bumi. Akan datang lagi mungkin tsunami. Tidak bisa kita menghalangi. Kecuali pendekatan kita kepada Allah untuk menekan sekecil-kecilnya akibat buruknya kepada kita, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, sedikit kutipan kami dari Al-Quran semuanya, mudah-mudahan sedikit memberikan pembelajaran adanya wabah COVID-19 Corona yang menimpa berbagai negara dan di Indonesia. Mari bersama-sama kita menghadapinya dengan pendekatan intelektual, tetapi jangan sampai lupa pendekatan spiritual. Walaupun ia maaf, cuci tangan berkali-kali, pakai masker yang setebal apapun, jaga jarak sampai 2-3 meter, kemudian imun tubuh terus dimasuki vitamin dan berbagai macam bentuk penangkal. Kalau sampai spiritualnya tidak membarengi, tidak mendampingi ikhtiar intelektual, insya Allah tidak akan dapat segera berhenti, tetapi akan datang lagi musibah dan musibah berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para pemirsa, sekedar pemaparan dari yang dapat saya aturkan. Sekali lagi, alhamdulillah dan terima kasih. Ternyata kajian-kajian tidak hilang lenyap begitu saja, tetapi mensiasatinya dengan teknologi informatika yang pada kesempatan kali ini, insya Allah, semampu kami haturkan dengan niat ikut membantu agar COVID-19 dapat segera teratasi dan kita kembali kepada kehidupan yang normal, wajar, yang mudah-mudahan semakin nikmat dalam beribadah kepada Allah. Tarawih di masjid tidak kita lakukan, tidak berarti tidak tarawih. Dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh, lalu tidak berarti kita tidak berpuasa. Kecuali yang sakit, tentu saja yang sesuai dengan syariat, ada keringanan qadha dan fidyah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan beberapa kutipan ayat Al-Quran, sedikit memberikan wawasan kepada kita. Sekali lagi, mari kita hadapi bersama-sama, kita ambil petik hikmah dari musibah, pendekatannya adalah intelektual dan spiritual. Insya Allah, Allah memberkahi usaha kita, sirna corona kembali beribadah seperti biasa. Amin ya Rabbal alamin. Makatan kira langkung, matur nuwun, mugi manfaat, semoga. Terima kasih Ustadz kita, Kiai kita, Ustadz Ahmad Kifni yang telah memberikan petuah kepada kita tentang bagaimana mengambil hikmah dari adanya musibah. Oh, terputus. Tadi semanan sinyalnya hilang. Kalau belum ada saya bacakan. Suara saya jelas, ya. Ustadz Ali? Ya, silakan dibacakan. Tapi gambarnya terputus, jenengan. Ya, dibacakan aja pertanyaannya. Oke. Saya
bacakan yang Putus suaranya. Kurang jelas, kurang jelas. Gitu ya. Mungkin bisa dibantu Pak. Ada yang Belum jelas pertanyaannya sampai kepada saya. ketika Pak Aziz mungkin bisa bantu Pak Aziz. beribadah di masa COVID ini. Oke. Oke Pak Aziz, Yang mana? bisa bantu mungkin yang sinyalnya bagus. Oh, Oke. oke. Insya Allah. Oke. Ya Pak Aziz. Oke. Ini ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Fahrudin Zuhri. Sama ya. Assalamualaikum, tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita ditimpa musibah, kita disunahkan untuk kunut nazilah. Bacaan kunut itu yang sesuai tarjih bagaimana? Gitu Ustadz. Ya. Suara. Ya, Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya membaca kunut nazilah itu dari bukunya Profesor Dr. Hamka. Yang sebenarnya kunut nazilah itu yang sangat umum dibaca waktu dulu kita masih kecil, sholat subuh itu. Umahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Dan karena tarjih sifat-sifat yang dikunut nazilahkan harus memenuhi kriteria, maka lebih cerdasnya adalah di samping doa adalah keaktifan kita menanggulangi bencana itu. Jadi misalnya tanah longsor, ya doa semoga tidak longsor lagi, tetapi harus kita mengatasinya kepada bagaimana meringankan beban yang terkena tanah longsor. Jadi usaha-usaha itulah yang lebih ditekankan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu bahasa kasarnya kunut nazilahnya Muhammadiyah itu menyiapkan rumah sakit, menyiapkan perawat, menyiapkan dokter, menyiapkan ambulan, kemudian membantu kepada mereka yang terkena virus corona. Adapun doa di dalam sholat, memang ada sebagian yang menyatakan kunut nazilah itu, ya kunut yang dibaca waktu dulu kita sholat subuh, berkunut subuh itu. Allahumma hdini fiman hadayat, wa'afini fiman afayat, wa tawallani fiman tawait, dan seterusnya. Yang konon sekarang banyak yang tidak hafal. Makanya ada guyon, tapi jangan lalu sampai ke hati. Hanya kokam dan banser kalau subuhan tidak kunutan. Loh, kenapa? Ya karena memang tidak subuhan. Itu tidak benar. Tapi yang benar tidak hafal baca doa kunutnya. Makatan kirang langkung, mugi-mugi manfaat. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ustaz. Gimana Pak Sismanan, udah sinyalnya udah bagus lagi? Benar. Nggih. Ini di atas kelewat tadi dari Pak Samsi ini. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sekarang ini banyak orang yang merasa kurang mantap atau marem dalam beribadah karena wabah corona. Contohnya ini dicontohkan oleh Pak Samsi, biasa jamaah di masjid, kemudian disuruh di rumah saja. Bagaimana dengan orang tersebut? Apa bisa mengurangi nilai ibadah karena sikap ketidakmantapannya? Itu nggih. Matur nuwun, bagus sekali. Ibadah itu tidak menggugu perasaan, tapi menggugu aturan. Seperti al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Qaulan kana au fi'lan jaliyan kana au khafiyan. Ibadah itu
sesuatu yang meliputi segala apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Jadi ukurannya bukan perasaan, lima yuhibbuhullahu wa yardhah. Jadi apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Karena sedang wabah corona, wabah COVID-19, dikhawatirkan yang sehat tertular oleh yang sakit nulari kepada yang sehat, maka syariat secara garis besar menyatakan yang sehat jangan berkumpul dengan yang sakit jangan berkumpul dengan yang sehat. Kenapa? Nanti menjadi fitnah. Yang sehat tertulari. Padahal unsur daripada ibadah adalah memelihara jiwa. Puasa sakit parah, jangan lalu beranggapan lebih baik mati sedang puasa. Berbukalah untuk hidup. Oleh karena itu, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, nanti sholat subuh pahalanya lebih kecil dari sholat duhur. Karena sholat subuh hanya 2 rakaat, setelah sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Mengapa yang 2 lebih besar? Kalau memang pakai perasaan, tentunya perasaan yang tunduk kepada syariat. Oleh karena itu, memang ada sebenarnya wilayah hijau, kuning, dan merah. Kalau wilayah hijau nanti menyelenggarakan ibadah sendiri bersama-sama, nanti masyarakat yang wilayah zona merah gembiritik mendatangi yang hijau, tertular yang hijau menjadi merah. Oleh karena itu, ibadahlah di rumah dalam rangka menyelamatkan jiwa kita sampai nanti ada keputusan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, dan pemerintah. Nah, jadi mantap. Jadi kalau begitu jangan ragu-ragu. Insya Allah pahalanya Allah menilainya dengan kesabarannya, dengan tetap ibadahnya. Walaupun di rumah, Allah mengetahui tekadnya dalam rangka kemaslahatan. Adapun kalau iya, misalnya, ada tetangga sebelah kok menyelenggarakan tarawih sendiri, ya berikan nasihat, cuci tangan, pakai masker, jaraknya yang jauh, masjidnya di disinfektan. Monggo coba memberitahu pada aparat desa dan aparat TNI Polri untuk minta diperhatikan kalau iya itu terjadi, tidak usahlah. Tetapi yang paling baik adalah beribadahlah di rumah dalam rangka kemaslahatan bersama. Insya Allah Allah Maha Tahu dengan kesabaran yang dapat kita lakukan. Makatan kirang langkung, beribadahlah jangan hanya dengan perasaan, tetapi perasaan tunduk pada syariat. Matur nuwun. Nih, matur nuwun Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Uni Anugrah. AC variasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak Ustadz, ini mau tanya. Beliau ini Pak Uni kebetulan rumahnya depan masjid. Masjid tidak mengadakan sholat berjamaah. Nah, bagaimana kalau saya, maksudnya ini Pak Uni, sekeluarga sholat berjamaah di masjid itu? Karena kebetulan Pak Uni ini yang memegang kunci masjidnya. Boleh apa tidak dan hukumnya bagaimana? Kata Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita kutip dari surat yang terakhir pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yakni sosiologis dan situasional kondisional masing-masing yang sudah tidak mengkhawatirkan. Ya. Jadi, sekali lagi,
Iya, misalnya pegang kunci sendiri, kemudian misalnya masjidnya ke depan pintu, atau di belakang rumah berhimpitan gitu. Misalnya tetap prosedur pencegahan COVID-19 diterapkan. Masjidnya disinfektan, menggunakan masker, cuci tangan, jaraknya yang jauh, dan sekali lagi kalau sampai anti berbondong-bondong tetangga lalu ikut, lalu timbul fitnah baru. Siapa yang tahu di antara jamaah itu yang maaf membawa virus? Kan tidak ngerti. Nah, oleh karena itu, seumpama ia tidak usah woro-woro, kalau hanya ngobati kangen saja, ya di teras barangkali. Atau di rumah pun kalau berjamaah, Allah Maha Tahu melipat gandakan pahala kesabaran kita. Oleh karena itu, sekali lagi, taati makna dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Majelis Ulama Indonesia, dari pemerintah, surat terakhir dari pimpinan wilayah, ya kalau bisa jangan sampai menyalahi maklumat yang di atasnya, apalagi sampai membuat surat edaran baru. Namanya menyalahi struktur organisasi yang sudah berjalan rapi. Insya Allah, orang yang sholat di rumah pun berpahala seperti sholat di masjid. Kan beda. Ya beda. Bedanya kita menghindarkan diri dari kemungkinan fitnah saling tular menular. Tetapi kalau tidak lalu diadministrasikan, barangkali ya kalimatnya mungkin meludus gitu. Nah, ludus itu kan lalu jadi sholatnya apa? Ada sholat ludusan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, berdomani dan tidak usah woro-woro, tidak usah membuat pemberitahuan lingkungan, ya barangkali sambil istighfar menangis, sekali-kali sholat di teras, nggak ada yang tahu, cuma 3 orang lalu pulang. Semoga Allah tidak menimbulkan fitnah, tertular dan menularkan. Tetapi yang paling baik, berdomani maklumat yang ada, baik pemerintah, MUI, NU, Muhammadiyah, sama hampir semuanya. Usahakan jangan sampai timbul yang sehat ditulari oleh yang sakit menulari kepada yang sehat. Lalu akhirnya apa? Mestinya COVID-19 akan segera berakhir, tambah panjang lagi. Makatan kirang langkung. Matur nuwun. Pak Uni. Tuhan, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Indah S. Jarwanto. Bismillah Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana mensikapi saudara-saudara kita seiman yang masih tetap sholat di masjid? Bahkan yang lagi trending topik para jamaah goa yang akhirnya kena apa singkatan ini, mohon maaf ini. Ya, saya pikir jadi positif lah gitu. Saya jadi prihatin karena mereka saudara seiman kita, tapi akhirnya menjadi buah bibir akhir-akhir ini. Nah, okay. Barangkali begitu, Ustaz. Alhamdulillah, Bu Indah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maaf, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDI, Salafi, Jamaat Tabligh, Al-Irsyad, Front Pembela Islam, Dewan Dakwah, Majelis Mujahidin, itu seiman. Bagaimana sikap kita kalau ada saudara seiman kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita mendengar dari jamaah yang pulang dari Goa berita terkena virus, syukur rasain. Tidak boleh. Tetap kita merasa prihatin. Adapun kita adalah sifatnya menasehati. Tadi mungkin itu spiritualnya lebih dikedepankan, intelektualnya dihilangkan. Sudah diingatkan. Jadi sebaiknya kalau kita pendekatannya intelektual dan spiritual, maaf,
Mengapa Muktamar Muhammadiyah diundur sampai Desember yang tadinya Juli awal? Ya karena disinyalir, dihitung, prediksi COVID-19 belum berakhir. Bayangkan kalau Muktamar Muhammadiyah dihadiri oleh seluruh daerah se-Indonesia, sekian ribu orang berada di Solo, padahal Solo itu zona merah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti malam Muhammadiyah kehilangan pimpinan sampai ranting. Semua kena, semua tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Makanya diundur sampai Desember. Itu namanya pendekatan intelektual. Jangan lalu kalau Allah menghendaki siapapun bisa kena. Kalau Allah menghendaki, kalau memang tidak kena, siapapun nggak bisa menulari. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lebih tebal iman mana dengar Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin. Jangan masuk ke wilayah yang sedang terkena wabah. Yang sudah di wilayah wabah, jangan keluar masuk ke wilayah yang belum terkena wabah. Itu Umar bin Khattab. Jamin masuk surga saja. Wah, takut dia. Rasulullah juga bersembunyi di Gua Thur. Bukan karena lalu dibanding-bandingkan takutnya kepada orang kafir disamakan dengan takutnya kepada Allah. Ikhtiar. Nah, oleh karena itu, yang paling baik sekali lagi, marilah bersama-sama kalau ada saudara kita terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil diberi saran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, ad-dinu nasihat. Betapapun dia anggota jamaah tabligh, sehabis sholat dia menasehati. Sekarang kita nasehati. Sudah, jangan diulangi lagi. Nanti kalau ada istimewa ulama, mau tingkat dunia, mau tingkat Asia, mau tingkat Indonesia, kalau sudah dinyatakan sedang ada wabah, undur waktunya. Maaf, kayak Muhammadiyah itu. Biaya berapa sudah dikeluarkan untuk menyambut bulan Juli muktamar itu? Ternyata diundur Desember. Kenapa? Diprediksi insya Allah Desember sudah selesai wabah COVID-19. Itu pun pakai insya Allah. Nah ini kalau penularan dari orang-orang yang merantau pulang. Nah, saya tidak akan bahas masalah mudik dan pulang kampung. Pokoknya orang yang dari luar kota masuk ke sini, membawa, menulari, panjang lagi. Bisa bertahun-tahun itu. Nah, saya kira Muhammadiyah dengan kecerdasannya dan mendukung pada upaya penanggulangan COVID-19, maka rela muktamarnya diundur Desember. Tidak lalu, ini menegakkan agama. Ini yang namanya salah